Pria itu membeli sebotol cola dingin. Saat menoleh, ia melihat muridnya hanya meneguk air keran. Pria itu sedikit kesulitan memahami kehidupan di sekolah desa ini. Baru beberapa hari lalu, ia masih mengajar di sekolah elit. Saat ada murid bersin, ia sampai melempar sepatu bot berbesi ke arah siswanya. Sejak kejadian itu, meski pernah melatih banyak siswa berprestasi, namanya hancur di dunia pendidikan. Tidak ada sekolah bergengsi yang mau menerima lagi. Padahal ia harus menafkahi istri dan 2 putrinya. Tanpa pilihan lain, ia pun membawa keluarganya pindah ke California dan melamar di McFarland, sekolah yang sepi peminat, nyaris tak dianggap. Riwayat hidupnya membuat kepala sekolah terkejut. Catatannya penuh kekerasan pada siswa, dilaporkan orang tua, hingga dipecat. Awalnya kepala sekolah enggan menerima, namun karena jarang ada guru yang mau datang ke daerah terpencil ini, akhirnya ia diberi satu kesempatan. Ia pun diterima, bukan sebagai guru utama, melainkan asisten pelatih rugby. Namun baru hari pertama latihan, seorang ibu datang memanggil anak-anaknya untuk pulang membantu di ladang. Pria itu berusaha menahan, tapi gagal. Siswa yang tinggal malah menertawakannya. Ia menahan amarah, lalu menyuruh mereka berlari keliling lapangan. Pada akhirnya, hanya tersisa seorang anak kurus yang bersikeras ingin bermain rugby, bukan lari. Sayangnya tubuhnya terlalu kecil, mudah disingkirkan lawan di pertandingan. Benar saja, dalam 2 laga ia beberapa kali terjatuh keras. Melihat itu, pria itu menahannya agar tak dipaksa bermain lagi. Keselamatan jauh lebih penting daripada kemenangan. Pertandingan pun berakhir memalukan. Mereka kalah telak. Pelatih utama marah besar dan menuntut pria itu dipecat. Untungnya kepala sekolah tidak terburu-buru. Ia tahu pria itu berusaha menepati janji, sehingga hanya dicopot dari posisi pelatih rugby, bukan dipecat. Tak lama kemudian, pria itu menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Seorang murid yang sering bolos karena membantu orang tuanya di ladang bisa berlari mendahului mobilnya yang melaju 20 km. Ia tertegun. Kecepatan bocah itu sudah setara atlet meski tanpa pelatihan. Dari situlah muncul ide membentuk tim lari lintas alam. Jika bisa ikut lomba tingkat kota, anak-anak ini mungkin punya masa depan berbeda. Namun kepala sekolah menolak, menganggap olahraga itu hanya untuk anak-anak kota. Sementara bagi murid-murid McFarland, kebanyakan anak buruh tani. Hidup hanya 2 pilihan, bekerja di ladang atau terjerumus masalah. Kata-kata itu membuatnya merenung dalam. Hingga suatu hari ia mendapat kabar, ada dana khusus dari Dinas Pendidikan untuk program olahraga baru, termasuk lari lintas alam. Kepala sekolah akhirnya mengizinkan, tapi masalah baru muncul. Tak ada murid yang mau ikut. Pria itu pun mencari cara. Ia membeli beberapa botol soda dingin dan menjanjikan hadiah. 4 anak pertama yang mencapai garis finish akan mendapatkannya. Bagi anak-anak yang terbiasa minum air keran, iming-iming soda sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat. Mereka berlari bukan untuk gelar, melainkan demi sebotol minuman manis. Sedikit demi sedikit, akhirnya terkumpullah 7 orang, jumlah minimum untuk membentuk tim. Meski kecil, bagi pria itu ini sebuah awal yang besar. Ia merasa telah menemukan jalan baru bagi anak-anak di McFarland.